Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mula Jaji. Berikut ini, kami akan membahas tentang asal-usul ayah dan ibu Syekh Yusuf, atau Tuanta Salamaka, Rigowa. Di suatu waktu, pada keheningan malam, Dampang Komarak sedang duduk-duduk di dangaunya. Tiba-tiba saja ada cahaya bersinar terang yang datang menghampirinya di tengah kebunnya itu. Dan di tengah-tengah cahaya itu terlihat sesosok manusia tua sambil berdiri menghadap kepadanya. Maka tiba-tiba, Dampang Komarak terheran-heran sampai ia terkejut dan kebingungan melihat cahaya itu. Tak lama kemudian, padamlah cahaya itu, dan semakin tampaklah wajah orang misterius itu. Cahaya tadi itu seakan menjelma menjadi manusia. Kemudian orang misterius itu pun berkata kepada Dampang Komarak, "Oh Dampang Komarak, kasihanilah aku, agar supaya aku dapat tinggal bersamamu, agar aku bisa membantumu berkebun," ucapnya. Dan berkatalah Dampang Komarak, "Saya sangat gembira sekali, karena engkau mau tinggal bersamaku. Akan tetapi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepadamu. Dari manakah engkau? Di manakah kampungmu? Sehingga engkau bisa datang kemari, di tempatku." Orang misterius itu pun menjawab, "Saya sendiri pun tidak tahu asal kedatanganku. Tiba-tiba saja aku kemari kepadamu." Lalu Dampang Komarak berkata, "Baiklah, meskipun demikian, saya sangat gembira sekali." Maka, pulanglah Dampang Komarak ke rumahnya bersama orang tua misterius tadi. Dan tinggallah bersama orang misterius itu, dan membantunya menjaga tanaman di kebunnya. Suatu hari setelah peristiwa itu, orang misterius itu dipanggil oleh Dampang Komarak pergi ke Moncong Lowe untuk mengambil nipah. Maka pergilah mereka berdua, dan setibanya di Moncong Lowe, mereka pun mengambil nipah dan membawanya kembali ke Komarak. Setelah mereka sampai di Komarak, dan waktu malam pun tiba. Pada saat itu berkatalah orang tua itu, "Ada satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu wahai Dampang Komarak. Saya ingin sekali pergi ke Gallarang Moncong Lowe." Dan Dampang Komarak pun mengiyakannya. "Baiklah kalau engkau mau ke sana, karena kebetulan dia juga sepupuku." Maka pergilah orang tua itu untuk sementara waktu, untuk tinggal di sana. Dan setelah ia sampai di Moncong Lowe, Gallarang Moncong Lowe pun berkata, "Mengapa engkau kemari?" Dan orang tua itu menjawab, "Saya ingin sekali tinggal di sini denganmu Gallarang." Lalu dijawablah oleh Gallarang tersebut, "Alangkah senangnya aku karena engkau mau tinggal bersamaku." Dan demikianlah kejadiannya sehingga tinggallah orang tua misterius itu pada Gallarang Moncong Lowe. Selama ia tinggal, ia merendahkan dirinya dan mengikuti semua perintah orang-orang di tempat Gallarang tersebut. Ia mengambil air, kayu bakar, menumbuk padi, dan lain-lain sebagainya. Semua pekerjaan yang mengarah pada kehidupan, tak ada yang tak dilakukannya. Setelah cukup sebulan, ia pun minta izin untuk kembali ke Komarak untuk menemui Dampang Komarak. Dan setibanya di sana, Dampang Komarak pun berkata, "Engkau sudah kembali?" Ia pun lalu menjawab, "Iya, saya sudah kembali." Tatkala malam tiba, berkatalah orang tua itu kepada Dampang Komarak, "Ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepadamu. Aku ada keinginan dalam hatiku pada puteri Gallarang Moncong Lowe. Kira-kira apakah ia mau pada orang yang tua sederhana seperti saya ini?" Ucap orang tua misterius itu. Dan berkatalah Dampang Komarak, "Entahlah, namun nanti biarlah saya yang ke sana dahulu untuk menyampaikan niat dan maksudmu itu." Setelah pagi, berangkatlah Dampang Komarak ke Moncong Lowe. Setibanya di sana, ia pun berkata kepada Gallarang, "Kedatanganku kepadamu ini, Dik, itu karena orang tua yang pernah tinggal bersamamu itu.
Dia ada pesannya padaku. Di dalam hatinya, ada keinginan pada sang puteri, yaitu, ia ingin mempersuntingnya. Kira-kira apakah adik sudi menyetujuinya menjadi menantumu? Lalu berkatalah Gallarang Moncong Lowe, baiklah, orang yang demikian itulah yang memang aku harapkan. Orang yang sangat sederhana. Sudah beberapa banyak yang telah menginjakkan kakinya di tanggaku ini, akan tetapi belum ada yang sesuai dengan kata hatiku. Kecuali orang tua misterius itu. Bukan hanya anak kita yang senang hatinya, bahkan semua keluarga turut berbahagia dengannya. Selama orang tua misterius itu tinggal di sini, mereka tak lagi mengambil air, mereka tak mengangkat lagi kayu, dan mereka tak menumbuk padi lagi. Dan aku melihat ada keunikan pada dirinya itu. Kalau ia berjalan seringkali kakinya tak sampai menyentuh tanah. Dan dengan kehendak Allah, beserta berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lamarannya itu saya terima. Lalu orang tua misterius pun dikawinkan dengan puteri Gallarang Moncong Lowe. Tidak lama setelah perkawinan itu, mulailah dikandung Syekh Yusuf atau Tuanta Salamaka di alam rahim sang ibu, dan yang kelak akan lahir dan menjadi sosok ulama besar, pejuang, dan tupanrita di tanah Goa. Ketika lahir di Goa pada tanggal 3 Juli tahun 1626, ia dinamakan Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah Raja Goa yang pertama memeluk agama Islam atau Muslim, dan ia berkuasa sejak tahun 1593 dan ia wafat pada tanggal 15 Juni tahun 1639. Ia adalah Raja Goa dan merupakan kerabat ibu Syekh Yusuf.